Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menerangkan terkait menampilkan data dari tagihan ya. Kalau yang tampil data yang sebelumnya sudah kita terangkan, tampil data siswa, tampil data di data tabel itu mungkin sudah terbiasa. Nah, cuma ada satu tampil data yang harus saya terangkan karena di sini kita akan menggunakan query yang mungkin lebih panjang daripada biasanya ya. Kalau biasanya kan kita cuma select bintang from view siswa atau view kelas dan sebagainya. Itu kan nggak terlalu panjang, hanya pengkondisian hanya pakai like ataupun or atau beberapa pengkondisian aja. Nah, tetapi yang ditampil tagihan ini kita akan skenarionya akan beberapa perintah query. Yang pertama di sini kita lihat, bentar ini saya besarkan dulu bisa nggak ya? Oke, ini harusnya pakai mouse, saya nggak bawa mouse ya. Mudah-mudahan kelihatan, nanti sedikit saya zoom aja. Oke, yang pertama ketika kita akan menampilkan tagihan, kita tampilkan dulu atau minta data dari tabel siswa berdasarkan ID ya, dimana ID nanti sesuai yang kita pilih ya, seperti yang di video saya sebelumnya yang sudah saya share di learning. Di situ ada ketika kita memilih siswa, ketika kita klik pilih itu akan menampilkan data tagihan. Nah, bagaimana menampilkan data tagihan? Di sini kita akan memfilter ya. Ada 3 query ya. Yang pertama itu query biaya PSB atau biaya PMB kalau di database-nya, kemudian biaya tetap, dan yang terakhir adalah biaya lain. Nah, ini berarti 3 tabel ini akan kita query, kita ambil datanya berdasarkan data siswa dan riwayat pembayarannya. Nah, oke, di sini akan saya simulasikan. Kalau kita lihat ini mungkin akan terlalu panjang ya. Akan saya simulasikan bagaimana ini bisa menampilkan biaya PMB berdasarkan ini jenis biayanya, kemudian nomor pendaftaran, dan ada angkatan dan jurusan. Jadi nanti kondisi dari biaya PMB itu kita filter berdasarkan angkatan dan berdasarkan jurusan. Sedangkan riwayat dari pembayarannya kita filter berdasarkan jenis biaya. Karena ini biaya PMB, kita filter kodenya D gitu ya. Kemudian nomor pendaftarannya sesuai nomor pendaftaran yang dipilih. Oke, ini akan saya simulasikan di Navigat. Kalau teman-teman adanya PHP MyAdmin juga bisa. Oke, saya buka dulu yang database lokal ya. Oke, saya akan buat query. Kalau di PHP MyAdmin itu SQL ya. SQL itu nanti bisa diketik di situ. Oke, ini biar terlihat saya tiru aja. Kalau teman-teman bisa lihat di materi ya. Oke, bisa besarkan. Nah, ini sebenarnya query-nya seperti ini. Select, kita ambil dari tabel biaya PMB, kita ambil ID-nya. Malah loading. Nah, ini boleh diketik S ya, karena nanti ada beberapa kolom yang harus kita samakan. Jadi ini kita kasih S itu biar nanti nama kolomnya ID gitu ya. Biaya PMB dot nama biaya. Ini juga S. Saya biasanya kalau pakai Navigat tuh S-nya udah otomatis sih, tapi ini kita ketik manual aja. Dan biaya PMB dot jumlah ya, ini jumlah biayanya.
Nah ini di sini kan kita akan mengambil kolom view dari bayar ya. Nah ada query namanya di situ koalis ya, koalis tulisannya koalis C. Itu artinya kalau nanti jumlah bayar yang di view bayar itu tidak ada ya, atau nol ya, ibaratnya kalau nol itu nanti otomatis akan diisi dengan 0. Artinya apa? Kalau view bayar itu nggak ada historinya, nggak ada pembayarannya, kan berarti siswa itu belum melakukan pembayaran ya, artinya kan belum ada data transaksi pembayaran. Nah kalau nol itu kan harus kita rubah menjadi angka 0 ya. Kalau nol kan gini ya, nol gitu. Nah ini harus kita rubah menjadi angka 0 menggunakan fungsi koaleski ini. Jadi kita tinggal buka kurung aja. Di sini kan kalau kita ketik manual kan gini, nol dalam kurung 0 gini ya. Terus ini saya kasih nama bayar ya, bayar. Bayar. Nah, bayar itu berarti yang sudah dibayar. Nah, nol ini nanti kalau pengen terbaca di aplikasi ini harus dirubah menjadi angka 0. Nah, makanya koaleski ini artinya merubah yang di depan ini menjadi 0 gitu. Kalau ini ditulis angka 1 ya nanti kalau ada tulisan 0 atau ada data yang 0 maka akan berubah menjadi angka 1. Tapi dalam kasus ini kita ganti 0 gitu ya. Nah, 0 ini mau kita isi apa? Nah, kita isi dengan jumlah atau sum dari view bayar. Nah, view bayar sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Dot apa? Jumlah ya, jumlah bayar ya. Nah, seperti ini. Jumlah bayar ya gitu. Jadi kalau sum dari jumlah bayar ini nggak ada datanya atau nul ya, NULL, maka akan dirubah menjadi angka 0. Nah ini perintahnya. Sehingga kita kasih nama kolomnya dengan nama kolom bayar. Terus kita ingin membaca kekurangan. Nah untuk kekurangan kan sebenarnya gampang rumusnya. Biaya yang di atas ini, biaya PMB-nya dikurangi dengan jumlah yang dibayar. Ya tinggal pakai min gitu aja toh. Dikurangi dengan ini kan gitu. Ini kita copy aja. Berarti jumlah tagihan yang di tabel PMB. Nah, ini kan tagihannya yang depan ya. Ini tagihan. Biaya PMB-nya jumlahnya berapa dikurangi dengan jumlah yang sudah dibayarkan. Ini nanti menjadi biaya kekurangan. Nah ini saya kasih tanda kurung depan belakang ya. Ini saya kasih tanda kurung gini. Belakangnya juga karena akan kita tambahkan S kekurangan. Jadi rumus yang di paling bawah ini itu kan rumusnya sekali lagi biaya PMB jumlah berarti tagihannya berapa dikurangi dengan yang sudah dibayar. Itu nanti kita baca sebagai kolomnya kekurangan. Nah ini sudah nggak ada komanya lagi ya karena ini kolom terakhir. Terus ini kita akses dari mana? From dari mana ya? Kita ambil dari tabel biaya PMB. Kita gunakan left join. Kenapa left join? Karena belum tentu biaya tagihannya itu sudah dibayar atau belum. Artinya kan ada yang sudah bayar, ada yang belum bayar, maka kita gunakan left join agar nanti biaya PMB akan ditampilkan semua meskipun belum ada pembayarannya. Kalau pakai join ya nanti yang belum dibayar ya nggak akan muncul. Maka ini kita pakai left join biar jumlah tagihannya akan ditampilkan meskipun belum dibayar. Oke, kita left join dari view bayar. Kemudian kita pakai on ya. Ini on-nya saya enter aja, pakai buka kurung. Terus kalian saya tutup karena akan ada beberapa kondisi sehingga pakai buka kurung tutup kurung. Yang pertama kondisinya adalah biaya ID-nya sesuai dengan yang mana? Nah, tentunya biaya ID sesuai dengan biaya yang miliknya PMB.
Itu yang pertama. Kemudian kita kasih N dan apa? Nah, view bayar dot jenis biayanya apa? Kalau kemarin pas kita pertemuan sebelumnya, misalkan view bayarnya kita kasih jenis biayanya, misalkan ini kita sepakati pakai huruf D. Nanti kan ada biaya PMB, biaya tetap, biaya lain. Biaya PMB-nya kita kasih kita kasih jenis biayanya D. Kemudian biaya tetapnya kita kasih T misalkan, biaya lain kita kasih L. Oke, terus satu lagi view bayarnya, nomor pendaftarannya berapa. Nah, ini saya kosongi dulu ya. Ini saya kosongi dulu. Atau langsung kita isi lah. Bentar, saya cari dari tabel siswa ya. Saya ambil sembarang aja, misalkan yang pertama ini saya copy. Nah, ini karena pakai query saya manualkan. Kalau yang di program yang di Java-nya ini kan saya pakai variabel ya, txt nomor daftar. Tapi kalau ini yang di samping kanan, karena ini query langsung di MySQL-nya, saya langsung nembak nomor pendaftarannya ya, untuk melihat hasil dari query-nya sudah betul atau belum. Oke, ini sudah sebenarnya, tapi kita butuh filter lagi ya. Ini pakai where yang di sini. Nah, ini yang kita where adalah berarti miliknya ini biaya PMB-nya ini. Nah, kita filter lagi biaya PMB-nya sesuai tahun angkatan berapa. Nah, kalau kita lihat nomor pendaftaran, ini siswanya angkatan 2019 ya. Kemudian jurusannya 3. Oke, berarti ini angkatannya saya tulis 2019. N ada lagi nggak ya ini? Oh, N ya, tadi N jurusan. Oke, ini N-nya punya saya tak enter, kalau di program saya nggak tak enter itu. Biaya PMB-nya dot jurusan ya. Kita isi 3. Oke, sementara gini dulu ya. Coba kita run dulu hasilnya seperti apa. Oh, ada yang salah. Salahnya di mana ini? Deket nomor pendaftaran. Oh, ini belum ada N-nya, lupa. Nah, ini sudah muncul ya hasil query-nya. Nah, tetapi di sini ternyata kok munculnya cuma satu baris. Ya, kenapa munculnya cuma satu baris? Karena di sini ada sum. Namanya sum itu pasti langsung menghasilkan satu record aja. Padahal kita pengennya nggak satu record ya. Kita pengennya munculnya adalah setiap biaya PMB itu muncul menjadi satu record. Berarti ini kita tambahkan namanya group by. Kita kelompokkan berdasarkan biaya pmb.id. Nah, kita grupkan ini. Jadi sumnya ini kita jumlah berdasarkan biaya PMB. Misalkan biaya PMB itu dibayar 2 kali, berarti kan dia akan muncul 2 kali. Tapi kalau di grup B dia akan muncul 1 kali per ID biaya. Tapi kalau nggak ada grup B-nya ya ini tadi munculnya cuma satu baris tok. Oke, ini sudah saya tambahkan grup by. Ini kita run lagi. Nah, ini sudah muncul ditampilkan berdasarkan biaya PMB-nya. Nah, kebetulan ini si siapa ini? Si ALF Angel ini belum memiliki pembayaran di PMB, sehingga jumlah bayarnya akan 0. Kekurangannya juga sesuai dengan jumlah tagihannya. Terus ini ada tambahan lagi order by. Order by itu hanya masalah pengurutan sih sebenarnya ya. Kita urutkan berdasarkan nama saja ya. Kita urutkan berdasarkan nama biaya. Kita run lagi. Nah, ini jadi urut. Daftar ulang 1, daftar ulang 2, dan seterusnya. Terus ada pengembangan pendidikan. Nah, itu penjelasan query di tagihan. Nah, nanti yang biaya tetap, biaya lain sama ya. Ini kita copy aja ya. Klik kanan, copy. Kita buat query lagi. Nah, saya paste.
Ini saya tinggal ganti aja karena query-nya sama kok sebenarnya. Yang beda nanti line, karena ya kalau line itu kan tidak berdasarkan angkatan, hanya berdasarkan jurusan. Oke, ini saya edit aja satu-satu. Biaya tetap ya, tinggal ngubah aja. Nanti teman-teman tinggal ngopi ya. Oke, ini tetap juga. Nah, nanti pertanyaannya kalau punya teman-teman belum ada datanya ya monggo diisi dulu datanya di transaksi ya. Manual di database nggak apa-apa. Kalau tempat saya kan sudah saya isi. Nah, tempatnya teman-teman monggo nanti diisi sendiri di database. Oke, ini sudah, cuma kan jenis biayanya ini harus disesuaikan. Nanti monggo punyanya teman-teman dikasih T ya. Cuma tempat saya itu, ntar kemarin materi saya T atau apa? Oh, punya saya P ya. Nanti teman-teman T aja lah ya. Tapi ini kebetulan punya saya terlanjur pakai P ya. Ini saya ganti P karena emang di transaksi saya isi huruf P ya. Oke, kita run aja ya, kita run. Ada yang salah. Biaya tetap ID tidak dikelola. Oh, bentar, saya cari punya saya biaya tetapnya. Ada kok nggak ketemu. Ini nih belum diganti. Biaya tetap. Kita run lagi. Nah, ini sudah muncul ya di sini. Ini kebetulan juga belum bayar sama sekali. Oke, saya cari dulu data yang sudah bayar aja ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, saya ambil ini aja. Punyanya Alvia, saya ganti. Nah, ini dia kan angkatan 2020 ya, ini juga harus diganti. Kalau nggak diganti nggak nyantol nanti kalau kita jalankan ya dia jumlah bayarnya nggak akan kebaca karena tagihannya nggak nyambung ya, karena dia di sini query-nya 2019 tapi kok ini dia angkatan 2020. Jadi ini harus disesuaikan dulu. Run lagi, apakah ada? Nah, ini contoh yang ada transaksi pembayarannya. Ini sudah bayar nih, berarti kekurangannya 0. Nah, seperti itu ya. Nanti yang biaya lain sama sih, cuma di biaya lain itu bedanya cuma yang di bawah sini, yang di where-nya tidak ada tahun angkatan, karena di tabel biaya lain emang nggak ada tahun angkatan. Jadi nanti biaya lain hanya dihapus yang di sini aja, yang lain tuh sama. Ya seperti itu ya proses dari query yang di sini. Jadi ini kenapa saya tulis L, kenapa di sini ada TST nomor daftar, kenapa di sini ada TST jurusan, terus yang di atas tadi juga ada TST angkatan. Itu adalah data yang akan dieksekusi query seperti yang saya demokan ini. Ya. Makanya di sini ada ini mengambil data ini, nomor daftarnya, jurusannya, angkatannya. Terus kenapa kok bisa jadi satu? Nah, karena di sini kita sudah buat model ya. Seperti materi-materi pertemuan sebelumnya, data itu kan kita simpen, kalau di sini kita simpen di model tagihan. Sehingga biaya PSB-nya ini kita simpen di model tagihan ini di add row. Nanti biaya tetap juga sama di model tagihan di add row lagi. Terus biaya lain juga sama, model tagihan juga di add row. Seperti itu. Sehingga nanti kalau kita jalankan ya, ini bisa tak jalankan juga. Nanti kita cari yang atas nama siapa ini, yang 101 ini. Kita cari yang nomor pendaftarannya ini ya. Nanti apakah muncul tagihannya sama dengan ini atau enggak? Ya. Oke, kita login dulu. Ini saya jalankan dulu ya. Nah, kemarin ya videonya sudah saya share juga sih. Nanti bisa dilihat di learning. Oke, kita cari dulu. Nah, ini ya. Kita coba apakah munculnya sama. Wah, ini tapi kok benar. Ini 23 kok beda ya? Nah, beda apa sama? Oh sorry, ini kan itu bukan ya. Ntar ini berarti saya copy dulu, saya pindah ke query yang ini ya, karena
itu tadi kan biaya pendaftaran terus digabung biaya tetap terus biaya lain. Saya jalankan dulu. Nah ini dia daftar ulang 3 kan sama enggak nih? Nah ini daftar ulang 3 892.000 sama ya. Daftar ulang 4 juga sama 145 dan seterusnya. Terus ini BPOP Januari sampai Agustus sudah dibayar. Sama dengan yang ini tadi juga. Nah ini sudah dibayar juga ya, Januari sampai Agustus. Nah ini datanya sama karena memang query-nya sudah sama juga. Nah ini jadi satu nih antara biaya PSB, biaya tetap, biaya lain muncul di sini semua. Oke, itu ya untuk penjelasan query yang di tagihan. Nah, nanti di materi berikutnya saya susulkan yang ini. Ini kan mau bayar, misalkan diklik, nanti kita klik tambah itu muncul di sini. Nah, tapi ini belum selesai nih. Nanti bisa dicicil atau dilunasi. Kalau nggak jadi dibayar ya dihapus. Di sini diklik hapus, nanti hilang lagi. Nanti kalau misalkan sudah ada 3 item atau 4 item, nanti muncul di sini total bayarnya berapa. Terus kita klik tombol bayar, baru proses menyimpan ke database ya. Nah nanti akan saya ajarkan juga teori di materi basis data namanya transaction ya. Nah, transaction itu apa? Itu sebenarnya di materi basis data sih. Nanti lebih detailnya di materi berikutnya aja lah. Itu sebenarnya di luar materi kita, cuma nanti kita singgung aja transaction database. Nah ini sangat penting juga ini. Nanti ada istilah namanya commit, ada istilah namanya rollback ya. Nanti kita bahas itu. Ini materi basis data sebenarnya ini. Kalau saya nyari di Google, nah ini transaksional database adalah kemampuan database management system untuk dapat melakukan rollback atau mengembalikan data. Jadi ketika ada kegagalan, entah itu nanti pas transaksi ada kegagalan di tengah-tengah proses, datanya itu bisa mengembalikan ke data semula. Ya. Sehingga untuk menjamin bahwa data itu valid gitu ya. Contoh misalkan ketika kita bertransaksi bayarnya ada 5 item. Ternyata yang 1, 2, 3, 4 ini berhasil tersimpan. Cuma yang terakhir misalkan yang data terakhir yang kelima ini gagal. Entah itu gagal karena mungkin kesalahan di codingnya atau kesalahan di database-nya, mungkin digitnya terlalu panjang atau tipe datanya nggak sesuai atau mungkin error-error yang lain, maka data yang pertama dan sampai data keempat tadi otomatis rollback ya. Rollback itu dibatalkan semua secara otomatis ya. Dan itu di MySQL sudah mendukung fungsi transaction. Nah nanti akan kita bahas itu di tombol bayar ini sambil kita belajar materi transaction di basis data. Oke, mungkin itu untuk tambahan materi hari ini sehingga nanti mudah-mudahan sudah bisa selesai nih materi yang sampai menampilkan tagihan, sehingga minggu depan yang hari Minggu besok itu kita bisa membahas ini tombol tambah, hapus sama bayar. Jadi 3 tombol ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.